Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat siang, perkenalkan nama saya Franciscus Ardian Gita dengan NIM 1222004 dari kelas 123A24. Saya dari kelompok yang terdiri dari Raihani Sasabira dengan NIM 122203112, Syafina Putri Arifia 1220004, dan juga Yudi Rizan Kurniawan 1220370. Di sini izinkan kami untuk melakukan presentasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tema Rancangan Sistem Informasi Bisnis Daycare yang belum terkomputerisasi. Izinkan saya mulai dengan slide pertama, yaitu adanya perlunya transformasi digital dalam bisnis. Di sini saya akan memberikan dua kategori. Yang pertama, transformasi digital sangat penting bagi bisnis yang belum terkomputerisasi, dan juga komputerisasi sebenarnya ini menawarkan banyak keuntungan bagi bisnis, termasuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan manajemen dan analisis data, peningkatan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Saya Rehani Salsabila dengan NIM 12220312. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat komputerisasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Dengan mengotomatiskan proses, bisnis dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan, sehingga meningkatkan efisiensi. 2. Peningkatan akurasi, yaitu komputerisasi mengurangi risiko kesalahan manusia, sehingga meningkatkan akurasi dalam operasi bisnis. 3. Peningkatan pengambilan keputusan, yaitu akses terhadap data dan analitik real-time memungkinkan bisnis mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan efektif. 4. Peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu komputerisasi memungkinkan bisnis untuk menyediakan layanan lebih cepat dan lebih personal, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, itu tantangan yang dihadapi bisnis non-digital, yaitu 1. Jangkauan pasar terbatas. Bisnis yang belum menerapkan transformasi digital seringkali menghadapi tantangan terbatasnya jangkauan pasar. Tanpa kehadiran online, mereka tidak dapat memanfaatkan basis pelanggan potensial yang sangat besar di dunia digital. 2. Operasi tidak efisien. Bisnis non-digital seringkali mengalami kesulitan dalam operasional yang tidak efektif. Proses manual dan sistem yang ketinggalan zaman dapat menyebabkan kesalahan, penundaan, dan peningkatan biaya. Transformasi digital dapat menyederhanakan operasional dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. 3. Kurangnya pengambilan keputusan berdasarkan data. Bisnis non-digital seringkali kekurangan akses terhadap data dan analisis real-time, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Transformasi digital memungkinkan bisnis mengumpulkan, menganalisa, dan memanfaatkan data untuk mendorong pengambilan keputusan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Terakhir, keterlibatan pelanggan terbatas. Tanpa kehadiran digital, bisnis non-digital kesulitan berinteraksi dengan pelanggan secara efektif. Saluran digital memberikan peluang untuk pemesanan yang dipersonalisasi, umpan balik pelanggan, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Digital untuk proses bisnis. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing memungkinkan bisnis untuk menyimpan dan mengakses data dan aplikasi melalui internet daripada menggunakan server fisik atau komputer. Hal ini memungkinkan peningkatan fleksibilitas, skalabilitas, dan penghematan biaya.
Yang kedua ada otomatisasi proses. Otomatisasi proses melibatkan penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan tugas dan alur kerja yang berulang sehingga mengurangi kebutuhan akan intervensi manual. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data melibatkan analisis kumpulan data dalam jumlah besar untuk mengungkap pola, tren, dan wawasan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini dapat membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih tepat, mengoptimalkan proses, dan mengidentifikasi peluang baru. Yang keempat ada sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem ini membantu bisnis mengelola dan menganalisis interaksi dan data pelanggan sepanjang siklus hidup pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, retensi, dan penjualan dengan menyediakan platform terpusat untuk informasi dan komunikasi pelanggan. Lalu ada riset bisnis daycare. Berapa lama daycare sudah berjalan? Sesuai kata yang diberikan owner daycare ini sudah berjalan 4 tahun sampai saat ini. Lalu fasilitas apa yang diberikan? Karena daycare ini berada di rumah, fasilitas yang diberikan merupakan mainan anak-anak, AC, tempat tidur, TV, makanan 2 kali sehari. Yang ketiga, pendaftaran bagaimana caranya? Sistem daycare menggunakan sosial media di mana menggunakan WhatsApp untuk pendaftaran dan Instagram, Facebook untuk mempromosikan. Apakah sudah terkomputerisasi? Sayangnya belum, tetapi owner sudah memiliki keinginan untuk mengkomputerisasikan bisnis daycare ini karena sudah zaman digitalisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhrizan Kurniawan dengan NIM 122200370. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari yang teman-teman saya sudah bacakan sebelumnya. Di sini kebutuhan terhadap bisnis yang belum terkomputerisasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Bisnis yang belum terkomputerisasi membutuhkan peningkatan efisiensi operasional. Adopsi sistem komputerisasi dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi keterlambatan, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah manajemen data yang lebih baik. Kebutuhan akan manajemen data yang lebih baik menjadi kritis. Sistem komputerisasi membantu bisnis untuk mengelola dan menyimpan data dengan cara yang efektif, meningkatkan akurasi dan memungkinkan akses yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah reduksi risiko kesalahan manusia. Dengan meminimalkan risiko kesalahan manusia, bisnis dapat meningkatkan akurasi proses bisnis. Adopsi teknologi komputerisasi membantu menghindari kesalahan manusia yang dapat merugikan bisnis. Kemudian berikutnya ada sistem sosial media. Pemanfaatan media sosial merupakan aspek kritis dalam strategi pemasaran bisnis. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, bisnis dapat meningkatkan visibilitasnya, membangun merek, dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Bisnis dapat merespon pertanyaan, memberikan dukungan pelanggan, dan mendengarkan umpan balik untuk feedback, menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Sistem media sosial memberikan platform untuk bercerita. Bisnis dapat menggunakan narasi yang kuat dan konten visual untuk menarik perhatian pelanggan, menciptakan ikatan emosional, dan membangun kisah merek yang konsisten. Iklan berbayar di media sosial memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens yang tepat. Sistem ini juga menyediakan alat pengukuran kinerja yang mendetail, memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas kampanye dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Oke, terima kasih dari kelompok kami dan dari kami semua. Kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.